Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qailu fi kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil qailu fi hadithih khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a hudah amma ba'd. Yang terhormat Wakil Bupati Cilacap yang sudah berkenan hadir walaupun secara virtual. Yang kami hormati Ketua Yayasan Nurul Ihsan Jeruk Legi Cilacap. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Nurul Ihsan Litahfidhil Quran. Yang kami hormati pula Kepala SMA IT Nurul Ihsan Boarding School Cilacap. Yang kami cintai segenap wisudawan, wisudawati, dan yang kami hormati pula segenap bapak dan ibu yang ikut menyaksikan acara wisuda ini di rumah masing-masing. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlullah fid dunya. Amin amin ya rabbal alamin. Para wisudawan, wisudawati yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz ingin bertanya, apabila seseorang itu memberi sesuatu, antara yang diberi dan yang memberi, lebih bahagia yang mana? Saya tanya lagi, satu kali lagi. Antara yang memberi dan diberi, lebih bahagia yang mana? Memberi. Setuju? Setuju, insyaallah. Nah, pada dasarnya orang yang diberi suatu pemberian itu bahagia. Pasti bahagia. Akan tetapi sejatinya yang lebih bahagia adalah orang yang memberi. Lain halnya, perhatikan, lain halnya dengan antum sekalian yang sudah diwisuda, tahfidhul Quran 30 juz. Kira-kira kalau ditanya siapa yang bahagia? Siapa yang bahagia? Ada yang menjawab Ustaz. Siapa yang bahagia? Orang tua. Siapa yang bahagia? Diri sendiri. Allahu Akbar. Ternyata lain halnya dengan orang yang sudah menyelesaikan mengkhatamkan Quran 30 juz. Yang bahagia bukan hanya dirinya sendiri. Yang bahagia bukan hanya orang tua. Tapi semuanya bahagia. Orang-orang yang ada di dalamnya semuanya bahagia. Allahu Akbar. Bagaimana tidak bahagia? Orang tua antum. Bayangkan orang tua antum. Bagaimana orang tua antum tidak bahagia melihat antum di wisuda? Bagaimana orang tua kita tidak bahagia diri kita di wisuda? Sedangkan orang tua setiap harinya mendoakan kita. Sedangkan orang tua memang sedari awal memohon kepada kita agar kita menjadi orang yang dapat menyelamatkan orang tua kita di akhirat nanti. Bagaimana orang tua tidak bahagia? Karena mereka lah kita semua bisa kuat. Mereka lah yang memberikan motivasi, mereka lah yang memberikan dorongan untuk kita semua. Sehingga kita semua kuat menghadapi cobaan-cobaan dalam menghafalkan Al-Quranul Karim. Dan bagaimana mereka tidak bahagia
Karena mereka merasa bahwa perjuangan selama ini, pengorbanan selama ini, dorongan selama ini, doa selama ini, semua sudah terbayar sudah oleh kalian semuanya. Dengan berhasil menghatamkan Al-Quran 30 juz. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apakah orang tua kita saja yang bahagia? Tidak. Tanya guru-guru kalian. Tanya ustadz-ustadzah kalian. Apakah mereka bahagia? Pasti. Jawabannya pasti mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka ustadz-ustadzah, karena mereka guru-guru kalian, mereka semua menginginkan yang terbaik untuk kalian. Mereka semua mengharapkan dan juga mendoakan kalian semuanya di setiap hari ketika mereka semua berinteraksi dengan kalian. Bagaimana mereka tidak senang, bagaimana mereka tidak bahagia. Setiap hari kalian dibimbing, setiap hari kalian diingatkan, setiap hari kalian dibangunkan, setiap hari kalian didorong, dimotivasi untuk bagaimana menyelesaikan hafalan Al-Quran. Kini terjawab sudah bahwa harapan mereka, apa yang mereka para ustadz-ustadzah sekalian lakukan selama ini, terbayar oleh wisuda kalian pada hari ini. Allahu Akbar. Maka para wisudawan, wisudawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah aset. Kalian adalah orang yang mulia. Kalian adalah orang yang luar biasa. Dalam suatu nasihat disampaikan di sana oleh Fudail bin Iyad, Imam Fudail bin Iyad mengatakan, "Hamilul Quran, hamilu rayatil Islam." Pembawa Al-Quran, kata beliau, adalah hamilu rayatil Islam, adalah pembawa panji Islam. Orang yang membawa panji Islam dalam sebuah peperangan pasti mereka adalah orang-orang yang terpilih. Orang yang membawa panji Islam, mereka adalah orang-orang yang mulia. Maka jangan hinakan diri kita dengan hal-hal yang sepele. Maka nasihat beliau yang berikutnya adalah la yambaghi lahu, tidak pantas baginya, bagi orang yang menghafalkan Quran, orang yang mencoba untuk mendekati Quran, orang yang mencoba untuk menjadi ahlul Quran, tidak pantas baginya, yakni ayyalhu ma'a man yalhu wala yashu ma'a man yashu wala yal'abu ma'a man yal'ab. Yakni untuk kemudian bercanda gurau dengan orang-orang yang lain yang bercanda gurau. Tidak pantas. Untuk bermain-main sebagaimana orang lain bermain-main. Dan untuk lalai sebagaimana orang-orang lain lalai. Tak pantas. Maka kami wasiatkan kepada kita semuanya, kita ini adalah pembawa panji Allah Subhanahu wa taala, pembawa panji Islam. Jangan sekali-kali nodai diri kita dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal-hal yang akan menodai Al-Quran itu sendiri, dengan hal-hal yang nanti akan membuat diri kita dilaknat oleh Quran. Na'udzubillah, kuma na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW berpesan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Allahu Akbar. Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, penolong bagi kita di hari kiamat, juga bisa melaknat diri kita. Bisa melaknat diri kita. Ya Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Siapa orang-orang yang dilaknat? Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk di dalamnya, yakni orang-orang yang melalaikan Al-Quran, orang-orang yang kemudian tidak mengamalkan apa isi Al-Quran, dan orang-orang yang kemudian menjauh dari apa-apa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang benar-benar menjadi ahlul Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran.
وزين أخلاقنا بزينة القرآن ونور قلوبنا بنور القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. هدنا الله وإياكم أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.